Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elsa Cahya Sapitri. Saya berkuliah di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Prodi saya S1 Kebidanan. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologis pada bayi. Masa bayi adalah masa di mana kontak erat antara ibu dan anak terjalin. Sehingga dalam masa ini pengaruh ibu dalam mendidik anak sangat besar. Masa bayi atau infansi ini berkisar umur 0 sampai 11 bulan. Selanjutnya yang pertama ada masa neonatal. Ini berkisar umur 0 sampai 28 hari. Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah. Serta mulainya berfungsi organ-organ loh teman-teman. Selanjutnya pada masa pos atau pasca neonatal berkisar umur 29 hari sampai 11 bulan. Nah, pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkat fungsi sistem saraf loh teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada proses adaptasi fisiologi pada anak. Nah, yang pertama itu anak belajar berjalan. Yang kedua, belajar mengambil makanan. Yang ketiga, belajar berbicara. Dan yang terakhir, belajar cara mengontrol buang air loh teman-teman. Adapun proses adaptasi pada masa prasekolah, ini berkisar umur 60 sampai 72 bulan. Pada masa ini, pertumbuhan berlangsung dengan stabil. Terjadi proses perkembangan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Yang ketiga, proses adaptasi pada masa sekolah, usia 5 sampai 11 tahun. Disebut pula sebagai masa latensi. Pada periode ini, macam-macam potensi dan kemampuan anak masih bersifat tersimpan. Nah, lanjut ya teman-teman. Masa sekolah dibagi dua, yaitu masa kelas rendah sekolah dasar dan masa kelas tinggi sekolah dasar. Ciri-ciri pada masa kelas rendah sekolah dasar, yang pertama, adanya korelasi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah. Yang kedua, ada kecenderung memuji diri sendiri. Yang ketiga, suka membandingkan dengan anak lain. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri masa kelas tinggi sekolah rendah. Yang pertama, ada minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua, realistis. Yang ketiga, minat pada pelajaran khusus. Yang keempat, gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. Nah, selanjutnya tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik. Yang kedua, membentuk sikap yang sehat. Yang ketiga, mengembangkan kata hati. Yang terakhir, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini sangat bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.